Sabah, kalau soal perfilman lah kan, Ah, Sabah ini belum lagi jadi satu industri sebenarnya kalau saya lah. iyalah, oke. Belum jadi satu industri yang mana orang bekerja di situ saja sudah boleh cari makan. Iya, oke. Nah, di sebab itulah kita Perlu ada begitu. perlu ada ini penggredan pelakon-pelakon ini, dan diorang boleh memilih di mana dengan siapa diorang mau ikut, yang diorang boleh cari makan di situ, dan tidak payah pikir lagi berapa saya kena bayar ini ya. Sebab kalau kalau syuting ini memang kita tahu Ya, lah. kita di sini nih Iya, kan banyak bertanya-tanya, Bang, banyak kan. yang kita perlu Kau berapa? buat. Iya, banyak yang kita Komen perlu. sudah habis kah begitu kan? Kadang-kadang boleh kasih pinjam dulu sedikit kini si minyak ini. Kan, mana ada begitu itu. Halo, Assalamualaikum. Salam sehat sejahtera. Dan bersama saya Ramli Carlo dalam Filosofi Utak punya podcast. Ipar. Iya. Aduh, filosofi ini lama betul saya ini kalau filosofi ini. Oke, Tapi oke. kita cobalah. Bersama kita di sini pada hari ini ialah Ron Langan. Apa kabar, Par? Oke, kau. Saya ini selalu panggilnya si Ipar. Padahal tiada pun apa kena mengenalnya bini Saya apa semua buat ini. masa ini memang sehat walafiat. Ya, sehat walafiat. Ya, syukurlah. Saya rasa ini bilik siasatan no, kalau di sini. Aduh. Iya. Oke, Ipar. Ialah kita mau tanya pasal perkembangan seni yang ada di Sabah, mungkin melibatkan Ron sendiri ataupun melibatkan Ron punya pandangan pasal kita punya perkembangan industri seni di Sabah ini lah bahkan uh, oke, setakat inilah ya untuk makluman semua yang menonton nih Tuan Ron Langat nih selain dari pelakon tempatan, dia juga salah seorang anggota keselamatan kan, Ipar? Iya, begitulah. Begitu. Iya, begitulah itu. Macam aku bercakap semua kota kampung. Jadi macam mana sudah kampung? Oke. Aduh. Oke, Ron. Hmm. Berapa tahun saya terlibat sejak menamatkan pengajian di universiti, lepas tu kalam pekerjaan, lepas tu masuk dalam lakonan, berapa tahun sudah? Tahun 2024 ini tahun keberapa sudah? Kerja ke apa? Dalam bidang Oh, ini oke, oke. lakonan nih. Baik. Oke, saya terlibat dalam. Termasuk kerja lah, Pak, Iya, maksudnya. termasuk kerja lah kan. Ah, Oke, saya masuk di sekolah dulu, sekolah film oke. 2001. Oke. 2001. 2001. So, sekarang ini mungkin Oke. sudah berapa puluh tahun itu? 2001, 24 tahun sudah. Ya, lebih kurang 20 tahun lebih lah. Oke, sekolah film kan. Saya bersekolah di sekolah film 4 tahun lebih kurang begitu Oke. Di USM. di UITM. UITM, oke. Ya, saya punya cikgu masa itu Profesor Madya Razak Muhyiddin. Oh, sempat belajar sama Prof, ah? Ya, Raja Ahmad Alauddin. Oke. Oh, semua yang otai-otai ini. Iya. Belajar film Kemudian lah. lepas daripada sekolah itu, saya terus mengapply masuk dalam apa ini anggota keselamatan dia bilang itu. Mengapply. Mengapply ya, mengapply. Mengapply nih, guys. Bagi yang tidak biasa, sorry. Mengapply. Tidak biasa istilah. Mengapply ini maksudnya apply lah, Pak. Memohon. Memohon, Pak. Oke. Kalau Oke. mengapply itu lain lagi, Pak, itu sebenarnya mengaplikasikan kan. Mengapply, mengaplikasi. Oke, terus. Oke, dalam masa yang sama saya bekerja. Oke. Uh, Selepas saya tamat dalam latihan anggota keselamatan itu, Oke. saya bertugas di Semenanjung. Oke. Bertugas di Semenanjung lebih Oh, kurang sebelum bertugas di sini di Semenanjung dulu. Semenanjung dulu. Berapa tahun sana? Ya, dalam lebih kurang 6 tahun sajalah. Oke. Tidak lama. Dan semasa berada di sana saya sentiasa mengikuti perkembangan seni yang berlaku, yang terjadi di Sabah ini. Oke. Dan Masa kebetulan itu kalau masih ingat apa yang hingar-bingar di Sabah masa-masa itu? Sabah masa itu orang VCD kah? Iya, di sinilah masa Oke. itu di Sabah. Oke. Masa itu orang suka membuat telemovie. Telemovie VCD, oke. Telemovie dalam bentuk CD lah. Oke. CD. 2001 lah tuh ya. Iya. Saya tiada peluang sebenarnya untuk join karena saya bekerja jauh. Oke. Masa itu di Jawa Tidak ada Barat. tempat join sana. Tiada Pak di sana. Tidak ada tempat, tapi kontak banyak. Lecturer-lecturer itu ndak mengover, ndak. Tiada pula. Oke, lepas itu. Jadi lepas itu ada satu ketika Datu Jelani. Oh, iya, Datu Jelani Jelani dia Hamdan, kata oke. lebih baik
apa kata kalau kita buat satu telemovie rungus, dia kata. Oke. Dan kita panggil semua untuk casting pelakon-pelakon rungus ini Oke. yang boleh berlakon lah, dia cakap. Maksudnya telemovie dalam bahasa rumus. Telemovie Oke. dalam bahasa rungus untuk kita kasih introduce ini rungus sendiri, dia bilang. Oke. Jadi saya Masa itu masih bertugas sana. masih bertugas di sana. Oke. Jadi saya pun Yang album itu dibuat masa bila? Album Esther. Ya. Di sini kan di sana. di sana di Johor Bahru. Itu saya punya activity di sana lah, menyanyi. Oke. Ya, jadi saya jadi mana satu mau kasih habis dulu ini. Oke. Aduh. Jangan kau marah, Wak. Oke. Kita cerita dulu yang tadi telemovie itu. Oke, jadi ada page Rungus FM masa itu. Oke. Dan diorang iklankan di situ pencarian pelakon-pelakon. Dan Oke. adalah dia taruh situ hari bulan dia untuk casting apa semua. Kemudian bila saya sudah dapat tahu, saya ambil cuti lah. Saya ambil cuti, balik di kampung, balik di Matunggung. Sebab casting dia dibuat di Untuk Matunggung. menunaikan impian jadi Ya, pelakon. untuk menunaikan impian itu. Oke. Yalah, pasal kau belajar barang tuh, tapi kau tidak apply. Ini betul-betul apply. tidak Aplikasi kan. Jadi saya pun balik, dan bila saya mengikuti uji bakat itu, casting yang dibuat, saya pun baliklah, tidak diberitahu masa itu dapat ke tidak apa semua. Siapa yang casting masa itu buat? Masa itu casting dibuat oleh si apa? Pidik. Pidik Kanai, Kanai, oke. ya. Dan saya balik semula ke Johor Bahru, kerja macam biasa lah. Oke. Kalau ada lah, itu saya bilang. Kalau tidak apalah kan. Tidak ada, apa boleh buat lah. Tidak Aku apa. teringat yang tuh klip tuh. Saya bekerja macam Oke. biasa. Lepas itu tidak lama ada telepon. Ah. Oke, kita akan shoot telemovie ini begini-begini hari bulan. Lepas itu kau dapat cuti, dia bilang. Oke. Cuti lagi. Saya bilang kasih tahu saja awal-awal bila saya cuti, saya cakap. So saya terus ambil cuti 3 minggu. Iya. Menurut mengikut tarik yang orang sudah tentukan itulah. Sekejap. Saya kan bila orang kasih macam bila saya mengoffer orang kan, bila dia punya intro cakapan kasih tahu saja bila mau itu kan memang Ya, gitu loh itu. terus kita senang hati Jadi kan. masa itu saya pun, inilah saya punya peluang balik ini untuk ikut balik dalam bidang inilah perfilman. Itu selepas berapa tahun kau grad tuh? 6 Selepas lebih kurang 6 tahun saya. 6 tahun. Oke. Jadi syuting lah kan. Oke. Banyak sudah yang saya lupa lah, tapi mudah refresh balik lah. Iya. Sebab kita pun sudah berada dalam bidang itu sebelum ini. Oke. Dan selesai syuting, balik semula di tempat kerja, dan sampai begitulah seterusnya. Oke, sebelum yang cerita ini, sebelum syuting itu sudah, masa belajar tuh bukan masa final year tuh ada praktikal kan? Ada. Di mana berpraktikal? Mesti pasal film kan? Praktikal saya memang semua pasal film lah. Oke, di mana? Jadi kami punya pemarkahan masa itu sebagai pelajar film. Apabila ikut syuting film yang dibuat oleh Profesor Razak Muhyiddin tuh masa itu, akan terus dapat markah dalam bidang seni layar. Jadi film mana satu yang kau di-attach ikut? Last kali film yang saya ikut, film Jutawan Fakir. Jutawan Fakir ya, Jutawan ini Fakir, ya. Saiful Apek. Saiful Apek. Kemudian Masa itu memang masih pakai film yang Ken tuh kan? masih pakai film Oh, yang katik-katik orang bilang. yang Ya, yang 12 katik. Banyak. yang main medium syuting dia memang pakai film. edit Sebab itu pun dipanggil guntingkan, film, ya. oke. Dan kemudian selepas syuting film itu, saya ada ikut lagi lah beberapa syuting film yang lain. Sebagai apa? Kru ataupun pelakon ekstra? Rana saja bang, Rana, oke. angkat-angkat Ken. Oke. Gitu. Pelajar kan, mana Oke. kita tahu buat itu apa semua. Kita tengok saja lah. Jadi selepas saya ikut syuting itu, saya sempat praktikal di Gaya Color Laboratory di Salam. Gaya Color Lab. Wih, nah, ini bukan lang-lang punya lab. Saya sempat memotong beberapa buah film punya negatif lah. Oke. Contohnya Memotong dan menyambung. memotong dan menyambung. Macam mana menyambung Ya. tuh? Macam mana gam? Kasih gam betul-betul itu. Iya kah? Kau gunting, kau taruh gam, kasih sambung lah. Oh, Ya. really? Betul. Kalau kata, dalam 1 second punya film, 1 second punya shoot itu kan, ada 2000 frame. Oke. 2000 frame dalam satu gulung itu Ken tuh. Yang dipotong itu ada sudah audio dia? Belum ada audio. Jadi setiap itu film dia ada nomor-nomornya di tepi. Oke. Jadi editor yang betul-betul dia sudah tulis
nomor ini kasih sambung sama nomor ini. Jadi itulah kita potong, sambung, potong, Sam, sambung, kau sambung. pernah potong? Oh, pernah sempat ah? Jadi Film? Film komersial. Oh. saya punya, ya. Itu kok kena hati-hati betul. Wah. Baru digertaknya lagi saya bang. Kalau sila potong ini, awas kau nanti syuting balik ini, kau yang bayar semua bilangnya. Allah mah, berpuluh-puluh kita ikon. Macam mana kau tahu di mana mau potong? Ada nombornya bang. Oh. Editor memang betul-betul ada editor sudah. Oh. Yang sudah proses itu film. Ah. Jadi apa kita panggil positif film. Oke. Jadi kita Boleh cakap kau ini mas satu kerja kau memotong lah. memotong Cuma bukan gata lah kan? tidak. Jadi saya memotong lah. Film. Ya film. Jadi Oke. ada positif film di situ, negatif filmnya kita kasih ikut nomor siri yang sama, kita potong-potong, sambung. Oke. Sambung itu gulung dan orang proses balik film itu untuk jadikan satu feature film yang betul-betul lah. Oh. Masukkan audio dan sebagainya. Memang agak rumit, sebab itu cost yang sebenarnya kalau betul-betul film lah kan, yang samaan itu memang guna medium film, celluloid apa nama dia benda itu. Celluloid, ya. Sebab itu cost dia mahal sekali. Oh, ya. Sebab itu dulu susah kita mau nampak film setiap bulan kan, pasal kos kan. Cost dia. Jadi yang mendabing suara ini tembila. Dubbing suara bila semua sudah diedit, semua sudah disambung-sambung, sudah jadi satu cerita, belum ada bunyi di situ. Masa itulah rekam balik semula, seolah-olah kau berada di lokasi, belakon balik. Oh, jadi playback balik lepas itu record. Ataupun lain record di mana? Di dalam studio itu bang. Jadi seolah-olah kau belakon balik. Oke lah, ya begitu. Sudah terlambat sudah kalau kita mau sekarang belajar kan digital ini. kan. Ya digital. Dia bilang ulang balik di situ lah, audio di situ lah kita ambil apa semua. Sebab itulah ada dipanggil apa, gitu clapboard itu di mana. Oh. Apa kita panggil kalau anu itu yang mendamping bunyi-bunyi itu? Sound recordist. Iya. Sound recordist. Foley apa benda itu kan? Yang bunyi tuk, dia bilang pun kau pernah kasih tuk juga di situ. Macam mana bunyi dia? Tuk gitu. Iya. Oke. Pengalaman saya itu memang begitulah. Ya, unik pengalaman. Tidak semua ini. Saya yakin di Sabah kau satu orang yang mengalami ini. Ada juga kali orang ada tuh Dedi. Ada tuh Dedi dia dulu di zaman tuh. Iya betul. Iya. Sabah film dulu kan. Oke. Lepas tuh kita pergilah cerita yang tadi tuh yang menyanyi tuh. Apalagi yang Esther tuh. Aduh. Ya. Iya. Oke, Mana sih gitar kita tuh, Bra? Oke, masa itu saya di Johor, Bang. Mau di gitar mau kasih nyanyi deh sedikit Esther. Masa itu lagu tuh pernah juara kan? Mana gitar tuh? Zam. Nanti oke. Sambil orang ambil gitar tuh. Oke, boleh. Rekod bila lepas tuh apa pencapaian terbaik lagu tuh masa tuh? Oke. Lagu Esther saya rekod 2008 di Micro Studio Johor Bahru. Oke. Studio ini dimiliki oleh orang kita juga, orang Sabah. Si Hedis Yutoy nama dia. Jadi tapi lagu itu ya orang Sabah itu yang pemiliknya. Tapi lagu itu saya sudah buat masa zaman saya sekolah menengah lagi. Oh. Ya. Tapi satu saja. Kau memang awal-awal standby ya? Gila. Awal-awal sudah standby tapi tidak rekam. Oke. 2008 baru saya rekam. Kemudian yang lagu ini selalu orang tanya saya, siapa Bay ini? Siapa Bay itu? Ya, si Esther itu siapa? Siapa Bay itu dia bilang. Cerita lama sedikit lah kan. Tidak Bang. Ada dibikin-bikin saja. Begini cerita dia. Saya punya abang dulu ini, orang ini suka pergi main jamming, Pak. Jamming kan dulu ada studio. Suka pergi jamming siapa? Kamu main jamming. Jadi saya pun ikut lah, masa itu saya baru tingkatan 3, tingkatan 4 kan. Jadi orang punya lagu kebanyakan nama-nama orang. Nama orang dan jenama. Ada N gak lah tajuk lagu dia? Tidak. Allah tidak kena pakai nama kan. Kalau orang pernah dengar lagu jenama Diadora, pernah ada orang sebut-sebut. Iya enggak? Dia memuja-muja tuh jenama masa itu. Main band. Band. Jadi saya pun apa lagu saya ini kasih yang beli juga ikut tren lah bakonon kan buat lagu yang ada nama. Kan dulu apa Tiara, apalagi banyak itu kan semua nama-nama perempuan buat tembok. Nama-nama. Ya, jadi zaman kita lah, dorang yang separuh yang menonton nih, dorang pernah dengar nih. Zaman-zaman tuh kan kita zaman tahun 80-an 90-an. Jadi Ron, kau rasa kau ini sebenarnya dikenali dalam industri ataupun sineri hiburan di Sabah ini pasal musik atau pasal film dan drama nih kau rasa? Saya mula-mula saya rasa pasal menyanyi lah.
Menyanyi. Ya, menyanyi. Ya. Jadi sebenarnya yang menyanyi itu batu loncatan saya untuk saya menceburkan diri dalam lakonan. Saya lebih berminat dalam bidang lakonan sebenarnya. Iyalah pasal itu pun itu yang kau belajar kan. Ya, itu yang saya belajar dan Iya. memang itu yang saya mau jadi sebenarnya Pak itu. Bukan yang Iya. menyanyi. Menyanyi pun ada ngam sajalah, bolehlah. Oke. Ada lah kan. Tidak lagi lari-lari dia punya tempo-tempo itu oke lah Pak itu. Oke Ron, daripada pengalaman kau lah, adakah kita punya pelakon di Sabah ini dibayar mengikut bayaran yang sepatutnya dia terima? Hmm. Atau kau rasa kurang? Kenapa macam ketawa, macam bangsa siapa nih? Ada lagi yang membaki kah belum bayar? Mau tanya si Yusuf. Tetap ngam. Oh, Mau tanya tanya si si Yus. En juga. Saya rasa kita di Sabah ini kita perlu wujudkan itu sistem penggradean. Oh ya, Ada pelakon grade E, grade B dan grade C. Dan kita bayar pelakon-pelakon itu berdasarkan grade di orang itu. Kita kena wujudkan begitulah saya rasa. grade ah. Ya, grade. Tapi sekarang kita ada dipanggil, dibayar based on role. Berapa Scene, scene, kan? scene yang dia ada. Adakah itu tidak mencukupi kau rasa? Kadang-kadang ada scene yang pendek, Bang. Dan 2-3 shoot saja sudah habis. Takkan mau bayar juga banyak kan. Oke, oke. Bisa juga itu. Oke, kalau begini, kalau ada cadangan begitu, kau rasa macam mana dia boleh dicapai? Siapa yang akan buat grading dan iyalah siapa yang akan buat grading itu? Adakah Profima kah, FDM Sabah kah, ataupun macam mana? Direktur-direktur di Sabah kah? Kau rasa macam mana? Nah, susah mau cakap itu, Bang. Susah mau cakap Oh, apa? iya. Tidak, mesti ada pendapat sedikit ini. Ya. Mana siapa Saya yang rasa agensi yang memang di dalam bidang perfilman itu sendiri yang menggradekan pelakon itulah saya rasa. ya, Bukannya pengarah itu kan. iya, Ya. pengarah di aksi murah semua itu. Ya. Kalau yang itu saya rasa Iya. lagi sedikit orang minta lagi RTM dia suka. lah kali pasal Barangkali ya. ya, itu stasiun TV lah kali ya. Iya. Saya Finas rasa lebih RTM, kepada ah. Finas dan RTM lah. Finas lah yang menentukan penggradean itu. Iya. Berdasarkan mungkin Kenapa ini yang perlu kau rasa untuk di Sabah? Sabah, kalau soal perfilman lah kan. Ah, Sabah ini belum lagi belum lagi jadi satu industri sebenarnya kalau saya lah. iyalah oke. Belum jadi satu industri yang mana orang bekerja di situ saja sudah boleh cari makan. Iya oke. Jadi sebab itulah kita Perlu ada begitu. perlu ada ini penggradean pelakon-pelakon ini dan diorang boleh memilih di mana dengan siapa diorang mau ikut yang diorang boleh cari makan di situ dan tidak payah pikir lagi berapa saya kena bayar ini ya. Sebab kalau syuting ini memang kita tahu lah. Kita di sini ini Iya, kan bertanya-tanya Bang, banyak kan? yang kita perlu Kau berapa? buat. Iya, banyak yang Kau punya kita sudah perlu. habis kah begitu kan? Kadang-kadang beli kasih minyak dulu begini sih minyak kan mana ada begitu itu. Oke, sepanjang melibatkan diri dalam dunia penggambaran di Sabah nih, pernahkah rasa dibayar yang macam tidak patut lah itu bayaran atau murah? Kalau saya nih Bang sebab enggak juga lah terlampau pandai berlakon kan. Bukan, oke, bukan cerita itu sekarang. Pernahkah dibayar tanpa murah? Ada juga lah saya rasa. Siapa itu? Ya, Kasih ada. tahu. Jangan kasih tahu Pak ya. Ada itu. Tapi saya tidak kisah. Sebab Oke. mula-mula bila terlibat dalam industri perfilman di Sabah ini, dalam pikiran saya hanya mau terlibat dulu. Oke. Saya mau buat aplikasikan apa yang saya sudah belajar dulu. Iya. Saya mau membantu untuk industri kita untuk kasih lebih kembang lagi. Iya. Ya, begitu. Oke, itu dia Ron. Lepas itu bila sudah kita berkembang, sudah ada nama sedikit di situ kan. Sudah kira macam Baru boleh kena orang grade. tengok pun si Anuba ini berilah kita minta lebih sedikit kan. Iya, betul. Ya, begitu. Oke, Ron. Dengar-dengar cerita dan saya tahu sendiri, selain daripada berlakon, Ron ini juga sudah mula mengajar. Lepas tu mula jadi casting director dalam orang punya casting punya apa. Bagi Ron, okay, yang mengajar lakonan nih kan, kalau ada di luar sana yang saya mau berlakon bah, tapi macam mana berlakonnya? Apa seringkas-ringkasnya perkataan yang Ron boleh kasih tahu, Seringkas-ringkasnya. kasih tahu dengan orang Berlakon. berlakon ini macam mana sebenarnya? Berlakon nih jadi orang lain. Oke.
ke belakon-belakon lah, Pak. Tapi jangan nampak belakon. Begitu saja, Pak, itu. Kan. Ini ada juga lah yang kita nampak mungkin dari faktor pengalaman dia jarang jarang mungkin terlibat dengan penggambaran apa semua. Belakon dan kita nampak masih belakon juga. Iya. Jadi itu yang perlu diperbaiki lah. Jadi mau jadi pelakon, kita kena berubah menjadi orang lain saja. Oke. Ya. Tapi janganlah terlampau betul. Kan? Iya. Tengok juga skrip apa Tinggal semua kan. skrip kan. Oke. Disuruh dibaca benda lain, disebut nanti benda lain, balik-balik cut. Nasib baik digital. Oke. Kalau yang betul-betul film, Baru-baru ini dengar cerita jadi casting. Jadi tukang casting satu. casting. Ya. Jadi tukang casting satu uji bakat tuh. Begini baik Bang ceritanya. Ini apa lah sejarah dia itu. Kau bagi sih doang tips. Pasal Ya. mesti kau ada beberapa peserta ini mesti kau bengang kan pasal dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Oke. Jadi bagi doang tips. Kalau mau dia. hadir pergi casting punya apa mau buat? Oke. Tips dia, Bang. Kalau mau pergi casting lah. Ah, Mau jadi pelakon ini kan? mau palakun. Ya, pelakon betul-betul. Kalau Kak Asna Ibrahim bilang Ya. mesti mau jadi palakun bukan palatkun. Yang pertama, Ah, kita kena buat sedikit research tentang apa itu definisi lakonan. oke. Ah. Kedua, Ah, bila sampai di tempat casting itu, ah. kebiasaannya pelakon itu ataupun orang yang mau mengastingkan dirinya itu kan akan dibagi satu skrip. Oke, mengasting ya. Ya, jadi mengasting. Bukan Oh, ini casting siap si gini, Bang. pegawai juga Stop, mengemira, oke. ya, jadi terus kenal pasti apa mood Dalam karakter yang dibagi itu. Kenal pasti apa mood dia dan cobalah praktis dengan kawan-kawan yang ada datang casting juga pada masa itu. Kalau dia cakap saya mau pergi tapi saya malu, ini macam mana mau? Malu, Ya, payahlah pergi Bang. Apa jangan mau pergi lah kalau malu-malu nih. kau Dunia balik je lah lakonan kan. ini tidak ada malu-malu, jangan Iya. malu. Ya. Mana boleh. Jangan malu-malu tapi jangan bikin malu juga Ya, kan. jangan juga bikin malu lah. Itu ayat Sioto tuh. Ya. So tipsnya semudah itulah, tapi ada lagi tambahan. Itu sajalah saya rasa. Yang paling penting itu saja. Kau kena bersedia. Bersedia awal di rumah. Tahu sudah tarik dia bahkan hari bulan dia pergi casting apa. Ready lah apa-apa Ready lah, kan. Pak. Macam mana mood sedih itu mood. Mana tahu kau akan dibagi mood marah. Macam mana cara marah. Biasanya pengalaman hidup kita ini akan mempengaruhi emosi kita dalam kita berlakon. Kadang-kadang ada yang datang juga berlakon disuruh menangis betul-betul. Kenapa kau nangis? Saya ingat mama saya. Tapi bila disuruh berhenti, oke sudahlah itu kita habis sudah casting masih menangis. Itu mengganggu syuting itu sebenarnya. Kalau betul-betul syuting. Iya. Yang mau tunggu lagi dia reda. Dia tidak kawal kan, dia tidak kawal. emosi kan, iya betul. Tips dia kau pengalaman hidup itu hanyalah sebagai membantu kita untuk menguasai emosi dalam lakonan yang kita buat. Itu saja. Oke, kita pergi cerita Namatai lah. Saya sudah tengok Namatai, tapi sudah ditayangkan 28 hari bulan lalu kan. Kau pun ada pergi tengok kan? Iya. Saya pun tidak tahu apa feedback apa semua. Tapi yang pengalaman Ron dalam Namatai ini, berlakon sebagai watak siapa namanya nih yang Rumandi saya. Rumandi. Panglima Rumandi. Memang nama kau itu kan? Rumandi sebenarnya bukan itu namanya dalam skrip itu. Lain lagi. Tapi saya request dengan Abang Marlin masa itu. Mereka saya pakai nama Rumandi. Saya cakap ya. Kenapa? Oh ini nama datu saya. Saya cakap. Datu saya. Itu betul-betul nama datu saya lah Rumandi. Jadi masa itu saya punya berat badan lebih kurang 105 kilo. Iya, Ada cabai sedikit lah kan? Sabi. Iya, cabai sedikit lah. Tapi comel juga lah kan. Comel memang. Itu handsome boy tidak lari waktu. Nah, di masa itu jadwal syuting yang tidak menentu juga. Dibagi tempo tarik ini. Jadwal syuting tidak menentu. Jadi begitulah Marlin. tidak Pak. Tapi kita masih boleh manage lah. Saya masih boleh manage masa saya. Lagipun lokasi pergi KB saja tidak jauh kan. Oh iya. Di scene tuh banyak kan malam kan. Yang saya terlibat ada satu scene saja yang siang saya rasa. Iya, kebanyakannya malam. Yang lain semua malam. Oke Ron, last. Bukan last lah, soalan yang second last. Persatuan. Di Sabah ini banyak persatuan. Banyak pertubuhan yang sokol membela artis, membela pekerja.
film membela, semualah yang terlibat dalam anu ini. Bagi Ron sendiri, apa yang penting dengan persatuan ini? Adakah kita perlu bergabung masuk dalam persatuan ataupun kita move solo ataupun macam mana lah bagi Ron? Oke. Persatuan ini sebenarnya kita kena tengok juga apa tujuan ditubuhkan itu persatuan. Oke. Kalau tidak membantu ahlinya, janganlah bangan. Payahlah tuh Tidak payah buang masa, buang bayar karan. iuran apa guna tuh? Saya, Apa guna itu makanan? ni Ron. Oke. Saya selalu tengok orang ni dalam industri ni orang yang sebenarnya tidak banyak cakap, bermerhati, lepas tu buat kerja, lepas tu balik. Kan, begitu yang saya nampak personally lah. Tidak banyak komen, tidak banyak songe, apa semua kan. Okey. Soalan saya, kenapa begitu? Kenapa begitu kan? Saya kan sudah itu bang. Kenapa Saya sudah begitu? agak Kenapa bukan tidak? berkata seperti itu? Ah. Ya begini. Dia beliaga gila. Ya, saya sudah agak bang. Okey. Ya. Jalan itu boleh diagak. Okey. Oke. Dalam Lepas ni dah boleh diagak. Oke, dalam industri film ini Ah. kita bekerja sebagai satu tim, Pak. Satu Ya. tim. Ada director, ada art director, ada cinematography dan sebagainya. Ada yang menjaga kebajikan. Jadi kalau kita dipanggil situ datang sebagai pelakon saja, kita pelakon sajalah. Jangan sibuk. Janganlah kita menyibuk tugas direktur. Direktur ini tidak ngambil. Kau siapa? Kau pelakon saja. Jadi diam-diam lagi baik. Iya, begitu. Betul, ya. Tapi jangan juga kan. So, ada yang saya nampak kan. Macam takut sama jawab. Ada saya nampak kalau pergi set first time jumpa, sana dia sibuk cerita dulu aku sama si Ano berlakon dulu aku Tidak sama. boleh. Jadi Tidak kita boleh yang cakap ada begitu. kerja masa tu bengang Ya, kan? tidak boleh cakap begitu. Sebab setiap film yang kita terlibat syuting, pengalaman dia sangat berbeza-beza. Iya. Jadi kau tidak boleh samakan dulu saya buat ini sama si Anu. Oh, kami buat begini. Itu cerita dia, itu film yang dibuat. Iya. Yang film itu loh, Pak. Bila kau cakap begitu aku teringat cakap si Dean CJ, katakan Dean CJ, pengarah yang pernah menempa nama dulu masih lagi mengarah sekarang. Dia cakap setiap satu film ni satu pembelajaran baru. Betul. So, jangan kau harap kau selesai film atau drama. Kau selesai dengan satu drama atau film, kau jangan ingat kau sudah pandai. Ini kau sudah sentiasa learn belajar, something. sentiasa belajar. Yang baru ni baru lagi kau belajar, dia bilang. Betul lah bang kan? Okay Ron. Setiap orang dia, yalah kau jadi begitu, diam di set, tidak banyak cakap, buat kerja, and then polis sudah siap balik ke bang, begitu kan? Kau punya style. Begitulah dia itu. Saya suka ikut itu call time. Okey. Kalau jam 10 pagi dia bilang situ, saya akan datang jam 9. Ya pasukan keselamatan kan? Mesti kena Abad begitu. sikit Wah, habis. kalau jam 10 call time bilangnya 10:30 baru kau datang. Jadi mesti ini dipengaruhi oleh pegangan, prinsip, filosofi tersendiri. Apa itu filosofi yang Otak. yang Ron pegang? Ya. Mungkin ada. Saya punya selalunya. Ya. Boleh baca Saya kalau bukan- ada tulis. Tidak. Saya cuma memikir itu. Okey. Gimana cara saya mengeluarkan ayat? Okey. Iya. Lebih kurang? Saya punya cara ini style saya lah. Kita jangan susahkan orang dengan harapan orang tidak susahkan kita balik. Begitu saja. Okey. Jadi apa-apa pun benda kita pemudahkan benda itu supaya apapun kita buat akan datang akan jadi mudah juga. Gitu saja. Kalau kita tidak susahkan dia, harapan tadi supaya dia tidak susahkan kita kan. Betul. Tapi kalau dia susahkan kita juga pada masa sama kita sudah tidak susahkan dia, macam mana? Kita lawan bang. Ya, alang-alang juga dia. Okey, kita mau dengar satu rangkap lagu Estelle. Adi. Yang paling merdunya, Oke. Apa ini? Sudah tune kayaknya. mungkin ada yang masih sudah lupa atau masih ingat lagu ni? Oh, tune no. Sam tukang tune. Ko pusang kuikan sumulun Nyaranu manutanu doho Esta di auku milodelihuan. Gitu ya kan? Boleh lah baik kan bang. Astaga. Dia punya lagu lah. Saya ingatnya itu es. Itu
Ya memang lagu saya lah itu. Dibuat oleh saya sendiri, lirik lagu semua saya sendiri. Iya, oke. Oke guys, itu saja kita punya sesi bersama dengan Esther. Sama dengan Ron Langat, salah seorang penggiat perfilman, lakonan di Sabah yang dia punya ada karakter dia sendiri. So Ron, thank you very much. Thank you, Bang. Sama kami di Filosofi Otak. Sorry lah kami soalan-soalan ini mainan tamus ya. Beginilah kami. Memang begitu bang. Ya. Filosofi tinggal lah otak dia bilang kan, bukan otak. Ya. Oke, kita jumpa lagi. Alright. Bye semua, take care.